Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Amira dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 bidang jasa studi kelayakan bisnis yang akan dibawakan oleh Vera Amira, saya sendiri dari bidang jasa. Kemudian ada Ahmad Hidayat Permana dari bidang industri, dan ada Eka Puspitasari bidang perdagangan. Profil dan status CV Putra Daerah Trans. Bidang jasa. Profil CV Putra Daerah Trans adalah sebuah CV yang berdiri di bidang jasa transportasi, angkutan karyawan. Nama perusahaan CV ini yaitu CV Cipta Sarana Putra Daerah. Kegiatan usahanya yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. CV ini berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang. CV Putra Daerah memiliki 2 jenis, yaitu bus kecil dan bus besar. CV Putra Daerah sudah memiliki 5 konsumen, yaitu yang pertama PT Idemitsu Lobe Tekno Indonesia, yang kedua PT Glikowings, yang ketiga PT 5 Tekno Indonesia, yang keempat PT Ihara Manufacturing Indonesia, dan yang kelima PT Yutek Manufacturing. Alamatnya sendiri di Jalan Dusun Burandul, Burandul RT 05 RW 03, Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Status hukum CV Putra Daerah Trans, yang pertama ada izin usaha, dan yang kedua ada izin lokasi, dan yang ketiga ada NPWP. Aspek pasar dan pemasarannya, dari segi pasar sasaran yang dituju oleh PT Cipta Sarana Putra Daerah ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan moda transportasi untuk moda antar jemput karyawan dan pariwisata. Dan dari segmentasi pasarnya ada segi geografi, yaitu target konsumen yang diraih adalah perusahaan-perusahaan besar yang berada di Karawang, khususnya di kawasan industri. Dari segi demografi, unit kendaraan minibus minimal tahun 2018, maksimal tahun 2021. Dan untuk unit kendaraan besar berupa elf minimal 1 tahun 2017, maksimal tahun 2021. Dan segi psikologis, unit kendaraan yang telah disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Dari segi perilaku, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, digunakan untuk moda transportasi perusahaan. Dan ada potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh PT Cipta Sarana Putra Daerah, berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan unit yang digunakan. Perusahaan juga tetap menjaga kualitas unit agar perusahaan yang menggunakan unit kendaraan PT Cipta Sarana Putra Daerah mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen. Lalu ada posisi pasar. Berdasarkan kualitas unit yang digunakan, PT Cipta Sarana Putra Daerah berada dalam tingkat bidang jasa kelas menengah ke atas. Harga yang ditawarkan tergolong terjangkau karena fasilitas dan pelayanan perusahaan diutamakan agar memuaskan konsumen. Dan pesaingnya juga ada beberapa, banyak. PT Cipta Sarana Putra Daerah terus melakukan improvement demi menjaga kualitas pelayanan yang dimiliki perusahaan agar mampu terus bersaing di pasar manapun. Adapun pesaing PT Cipta Sarana Putra Daerah sebagai berikut. Yang pertama adalah CV Mutiara 9, dan yang kedua PT Alam Jaya, ketiga CV Kurnia Utama, dan yang keempat Safety Berja Bersama, dan yang terakhir PT Trax. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Hidayat Permana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari saya, Ahmad Hidayat Permana, menjelaskan studi kelayakan bisnis dalam bidang industri. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Karawang sebagai model dari studi kelayakan bisnis bidang industri ini. Rumah makan tersebut bernama Saung Kabogo. Saung Kabogo merupakan rumah makan khas Sunda yang berlokasi di Jalan Raya Lingkar Tanjung Pura, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Usaha ini merupakan usaha kuliner yang berkembang pesat. Dimulai dari satu cabang yang dibangun dari modal patungan, kemudian terus berkembang, dan sampai saat ini Saung Kabogo sudah memiliki 8 cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Selanjutnya, dari aspek yuridis Saung Kabogo, usaha ini memiliki aspek yuridis, yaitu surat izin tempat usaha atau biasa disingkat dengan SITU. Di dalamnya terdapat data-data antara lain sebagai berikut: nama usaha Saung Kabogo, penanggung jawab Mulia Diana, klasifikasi usaha rumah makan, luas usaha 2.749 meter persegi, alamat usaha Jalan Raya Lingkar Tanjung Pura, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Selain itu, usaha ini juga memiliki aspek yuridis, yaitu surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Berlanjut ke aspek pasar dan pemasaran, usaha ini memfokuskan pasar sasarannya adalah heterogen, jadi semua gender, pria maupun wanita, dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Kemudian dari segmentasi pasar, segi geografi, target konsumen yang dituju adalah masyarakat perkotaan. Kemudian segi demografi, produk ini dapat dibeli oleh semua suku, ras, dan agama. Selanjutnya, segi perilaku, konsep rumah makan ini mengusung tema khas suku Sunda dengan bangunan yang terbuat dari bambu dan beratap ijuk. Lalu potensi pasar bidang kuliner khas Sunda masih besar. Terlebih usaha ini merupakan market leader di bidangnya. Lalu dari sisi pesaing, inovasi merupakan cara terbaik untuk memenangkan persaingan. Jadi usaha ini terus berinovasi untuk menetapkan posisinya sebagai market leader pada bidangnya. Kemudian strategi bauran pemasaran. Produk usaha ini merupakan makanan dan minuman khas Sunda yang berlokasi strategis, cukup strategis, yaitu di pusat kota Kabupaten Karawang, yang dilalui lalu lintas yang padat sehingga cukup mudah untuk dicapai oleh konsumen. Lalu dari sisi harga produk pada rumah makan ini juga relatif terjangkau bagi kaum menengah ke atas, serta memiliki strategi pemasaran kreatif, yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi seperti sosial media dan website yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Lalu berlanjut kepada aspek teknis Saung Kabogo. Jadi seperti yang di awal saya bilang bahwa usaha ini merupakan usaha industri UMKM, di mana usaha ini melakukan pengolahan sampai dengan penjualan. Tahapannya yaitu sebagai berikut. 1. Penyediaan bahan baku. Pertama, memilih bahan baku yang berkualitas yang disuplai langsung dari pengusaha sayuran dan daging yang masih baik kondisinya. Lalu setelah itu penggolongan bahan baku, di mana penempatan ikan, di mana penempatan sayuran, di mana penempatan bumbu-bumbu dan lain-lain itu digolongkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lalu kemudian pencucian bahan baku sampai dengan bahan baku itu bersih. Lalu setelah itu dilakukan tahap pemotongan bahan baku. Lalu
Setelah pemotongan, pemberian bumbu dan dilanjutkan oleh bahan baku dimasak. Setelah dimasak, dihidangkan dan disiap untuk disajikan kepada konsumen. Itu dari aspek teknis saung kabogo. Lalu dari layout ini, usaha ini mempunyai tempat parkir pertama di depan yang cukup besar, bisa jadi menampung sekitar 40-50 mobil city car, dan juga bisa menampung puluhan motor. Jadi memang area parkirnya cukup besar. Lalu setelah area parkir masuk, ke sebelah kanan itu ada aula, itu bisa digunakan sebagai acara-acara besar yang sudah di booking sebelumnya. Sebelah kiri ada dapur tempat masak dan kasir, dan di belakang kasir itu ada loker untuk karyawan. Lalu berlanjut ke lebih belakang, kiri kanan itu ada tempat makan yang berjejer ke belakang, dan di belakang ada musola dan toilet. Di tengah-tengahnya itu ada kolam ikan yang bisa kita lihat ketika sedang berkunjung ke Saung Kabogo. Kemudian berangkat dari situ, dari aspek teknis dapat kita simpulkan bahwa usaha ini merupakan usaha yang berkembang pesat di Kabupaten Karawang, khususnya makanan khas Sunda. Usaha ini merupakan market leader di bidangnya. Sekian dari saya, Ahmad Hidayat Permana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeka Puspitasari. Di sini akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dalam bidang perdagangan. Usaha yang saya ambil yaitu CV Sakinah Indo Mandiri Karawang. CV Sakinah Indo Mandiri Karawang merupakan usaha perdagangan yang menjual frozen food. Usaha ini berlokasi di Jalan Raya Teluk Jambe Pangkalan, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Produk yang dijual berupa nugget, bakso ikan, sosis ikan, dan udang, ebi furai, crab stick, fish dumpling, tofu ikan, dan masih banyak lagi produk dengan merek yang beraneka ragam. CV ini berdiri dari tahun 2019 hingga sekarang. CV ini didirikan oleh Bapak Sohid dan mempunyai tenaga kerja sebanyak 6 orang. Status hukum, Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP. SKDP menjadi identitas dari perusahaan yang mana menerangkan domisili suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kedudukannya di mata hukum. Selain itu, domisili usaha menjadi faktor penting dalam mengurus proses perizinan. Oleh karena itu, berkaitan erat dengan berbagai aspek, contohnya pajak dan tata tertib yang mengikuti Pemda sesuai domisili atau alamat perusahaan. Di sini surat keterangan domisili perusahaan CV Sakinah Indo Mandiri, penanggung jawab yaitu Bapak Sohid, jenis kegiatan atau klasifikasi perdagangan umum dan jasa, luas lahan keseluruhan 60 meter persegi, jumlah karyawan 6 orang, beralamat di Jalan Raya Teluk Jambe Pangkalan, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, pasar sasaran. Pasar sasaran usaha ini adalah heterogen dengan rentan usia 15-60 tahun. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang pertama, segi geografi. Target konsumen yang dituju adalah masyarakat daerah perkotaan Karawang. Yang kedua, segi demografi. Produk ini dapat dibeli oleh semua suku, ras, dan agama. Yang ketiga yaitu segi perilaku. CV Sakinah Indo akan melakukan inovasi-inovasi produk sesuai dengan kegunaan dan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu potensi pasar. CV Sakinah Indo akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk ini yang akan dijual.
CV ini juga akan melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Yang selanjutnya yaitu pesaing. CV Sakinah Indo memiliki pasar sendiri karena produk yang dijual berbeda dengan usaha frozen food lainnya. Yang selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran. Produk usaha ini menyediakan berbagai macam makanan beku dari bahan baku ikan dan udang yang berlokasi strategis di pusat kota dengan melakukan promosi melalui media sosial dan lainnya. Aspek selanjutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama adalah bahan baku, untuk selanjutnya yaitu penggilingan bahan baku, lalu pencampuran bahan baku dan bahan pendukung. Tahap selanjutnya yaitu pengukusan dan yang terakhir adalah pengemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.